Yaitu adalah latar belakang, yaitu yang pertama perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi termasuk smartphone, tablet, dan internet telah berkembang pesat dan menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari di seluruh dunia, mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia, namun juga menciptakan ketergantungan teknologi. Fenomena judi online. Kemajuan teknologi telah memungkinkan munculnya judi online yang kini menjadi fenomena global. Judi online menawarkan kemudahan transaksi dan potensi keuntungan besar, namun juga menghadapi permasalahan hukum dan etika, sering bertentangan dengan norma sosial dan agama, dan berdampak negatif terhadap individu. Regulasi dan dampak sosial. Banyak negara termasuk daerah khusus seperti Aceh di Indonesia telah menerapkan regulasi ketat untuk mengendalikan perjudian, termasuk judi online, karena dapat dampak negatifnya terhadap moral dan sikap sosial, terutama di kalangan generasi baru yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang meningkat pada aktivitas tersebut. Pada slide selanjutnya ada rumusan masalah, di mana bagaimana fenomena judi online yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Yang kedua, apa dampak judi online bagi masyarakat Kampung Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Di slide berikutnya ada fokus penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada fenomena judi online dan dampak judi online bagi masyarakat Kampung Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana fenomena judi online yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan yang kedua untuk mengetahui apa dampak judi online bagi masyarakat Kampung Gede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Manfaat penelitian. Pada manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang fenomena judi online di Kampung Gede Aceh, Lok Sumawe, baik bagi penulis maupun pembaca. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan metodologis sebagai persiapan untuk penelitian lanjutan yang akan menjadi tugas akhir. Dan pada manfaat praktis, secara praktis diharapkan kepada mahasiswa Universitas Maniko Saleh agar dapat mengedukasi masyarakat yang kecanduan judi online yang bisa merusak moral. Pada bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari skripsi Azmia tahun 2021, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tuku Umar Melaku Aceh Barat yang berjudul Fenomena Judi Online di Kalangan Masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Muke, Kabupaten Aceh Selatan. Yang kedua ada skripsi Entol Ahmad Ikhwan Jamil tahun 2022, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Perilaku Menyimpang Judi Online di Kalangan Remaja, studi kasus 7 pengguna situs Pragmatic Play di Pandeglang, Banten. Dan skripsi yang ketiga yaitu skripsi dari Bangkit Sahala Tua Purba tahun 2023, jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang berjudul Perilaku Remaja Menggunakan Judi Online di Kelurahan Bukit Lama, Kota Palembang. Pada slide selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama teori fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani penistel yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, fantom dan fostor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia berarti bercahaya secara harfiah. Fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Alfred Kuss, seorang tokoh fenomenologi, menyatakan bahwa tindakan aktor dalam masyarakat menciptakan hubungan sosial saat memiliki makna yang dipahami oleh aktor lain. Fenomenologi menekankan pemahaman subjektif sebagai kunci interaksi sosial. Sebagai interaksi sosial. Skut menganggap dunia sehari-hari sebagai dunia intersubjektif yang terbentuk melalui proses sosialisasi dan interaksi. Intersubjektivitas adalah hasil dari pemahaman dan pengelompokan pemaknaan fenomena dalam masyarakat. Skut menekankan pentingnya saling pemahaman antara individu dan kelompok dalam berinteraksi. Berikutnya ada sejarah judi online. Judi online permainan dengan taruhan uang atau barang berharga. Judi online adalah varian permainan melalui internet.
Judi telah menjadi rutinitas di Indonesia dengan permainan seperti dadu dan kartu remi yang populer. Kemajuan teknologi membawa judi online ke Indonesia, dimulai dengan adaptasi permainan fisik ke bentuk video yang dapat dimainkan melalui monitor. Perjudian pertama kali muncul di seluruh dunia pada sekitar tahun 1994, terutama di wilayah Bermuda dan Antigua. Ini dimungkinkan oleh perusahaan perangkat lunak seperti Microgaming dan Cryptologic yang mengembangkan sistem keamanan untuk perjudian online. Pada tahun 1996, Kanada mulai mengatur perjudian online, sementara beberapa negara juga berupaya mendapatkan lisensi di Indonesia. Judi online telah berkembang dengan pesat dalam era digital dengan banyak situs judi online yang tersedia. Di sini juga ada terdapat jenis judi online. Yang pertama poker, domino, judi bola online, dan contohnya kayak judi bola online ini memungkinkan permainan untuk bertaruh secara online, mirip dengan poker online dengan menggunakan rekening bank dan kartu ATM untuk deposit. Dampak judi online. Bermain judi online memiliki dampak negatif seperti depresi, risiko pencurian data, konten porno, risiko bunuh diri, dan risiko serangan virus pada perangkat. Dampak-dampak ini perlu diwaspadai karena lebih besar dibandingkan dengan dampak positif judi online. Masuk ke kerangka berpikir, yaitu yang pertama ada fenomena judi online pada kalangan masyarakat di Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe. Kemudian teori fenomenologi judi online, jenis-jenis judi online, dampak judi online, jenis judi online bola, poker online, dan domino 99. Dan berakhir pada masyarakat Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe, dengan judul fenomena judi online pada kalangan masyarakat di Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melibatkan 10 partisipan, termasuk 5 pemain aktif dan 5 warga setempat di Kampung Kede Aceh, Kota Lok Sumawe. Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif yang untuk menggambarkan fenomena judi online. Informan penelitian. Penelitian ini akan melibatkan 10 pemain judi online aktif dan 5 warga Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, in-depth interview, untuk mendapatkan data pribadi dan mendalam dari informan. Sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan terkait judi online, dan data sekunder yang berasal dari perpustakaan dan artikel terkait judi online serta dampak pada masyarakat. Jadi pengumpulan datanya adalah melibatkan observasi partisipan untuk mengamati fenomena judi online di Kampung Kede Aceh, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Sumawe. Yaitu yang kedua menggunakan wawancara tatap muka dengan pertanyaan terstruktur dan mendalam, in-depth interview, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan. Yang ketiga mengumpulkan data sekunder dari dokumen, buku, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian tentang judi online dan dampak pada masyarakat. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah yang pertama reduksi data, pengurangan data dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Yang kedua, penyajian data. Menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan atau naratif untuk mempermudah pemahaman. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Verifikasi mengambil kesimpulan awal bersifat sementara yang dapat berubah jika ada bukti kuat yang mendukungnya. Kesimpulan kredibel didasarkan pada bukti valid dan konsisten dari data yang disimpulkan. Mungkin dengan berakhirnya slide terakhir tadi, berakhirlah presentasi saya tentang fenomena judi online pada kalangan masyarakat di Kampung Kede Aceh. Sudah berakhir, tidak bisa pulang. Oke, terima kasih pada saudara Abdul Malik ya, Malik Abdul ya, yang sudah mempresentasikan serangkaian proposal seminar hari yang berbahagia ini tentang judi online, perkembangan judi online, kemudian dampak judi online bagi masyarakat. Maka untuk itu pada sesi yang kedua ini kita berikan kesempatan kepada, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Muhammad Fazil untuk memberikan masukan-masukan, menanyakan, bahkan memberikan gambaran-gambaran yang lebih tepat terhadap penyelesaian daripada kajian skripsi ini.
Baik, waktu yang dekat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali. Yang Malik Abdul Ghani ya, yang mau set terakhir ya kuliahnya ya. Mata kuliah saya dah Nggak ada lagi Pak. habis semuanya Tinggal dimakan. skripsi. Karena badannya kayak saya mungkin di mata kuliah pun dimakannya. Gitu. Ya hari ini sudah proposal, sudah artinya sudah mau selesai lah ya, mudah-mudahan cepat selesai nanti ya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Malik yang hari ini hadir untuk menyaksikan prosesi profesional proposal ya. Kawan gini nervous nggak? Ada Pak. Ada sedikit ya. Baru pertama Pak. Baru pertama kayak gini. Saya Yalah, kalau saya pun nervous juga karena nggak ada kawan satupun, semua perempuan, ya, laki. Jadi kalau saya pun bingung juga menyampaikan apa. Kalau di zaman saya itu disebutin ini madu 3. apa berarti madu 3? Madu 3 itu istrinya ada 4 perempuan. Jadi perempuan ada laki-laki pun satupun. Nggak ada kawannya. Kan laki-laki kawannya laki-laki kan. Iya. Kalau perempuan bukan kawan, pacar. Yang mana di antara pacar kamu? Di depan. Oh yang ini. Oh. Langsung aja. Ini yang kamu buat di pengantar yang tercinta. Terkhusus kawan yang tercinta. Ada di sini kan di. Ada Pak. Kuliah di sini juga enggak? Iya ada sudah Pak. Udah. Di komunikasi juga? Iya, sama. Oh. Tinggal di Takengon. Kamu di Sini juga semuanya. Kedai Aceh? Tempat tengah. Oh, di Tengah. Belum keluarga? Belum. Ya siapa tahu kan ini. Saya nggak boleh bilang apa-apa lagi kalau ada pacar ya takut juga saya. Kalau pacarnya bisa nggak di ruang ini saya sebutin, jangan taruh nama pacarnya nanti tiba-tiba berubah kan. Sedangkan ini kan nanti dibaca orang kan, kira bener. Semoga jodoh Pak. Kalau udah istri tulis namanya. Kalau udah istri nggak boleh. Nggak boleh gini, takutnya nanti ini kan dibaca orang. Nah, dikirain Malik istrinya ini, taunya istrinya ada namanya lain. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau taruh pacar tersayang nggak apa-apa. Ini bukan tersayang, tercinta. Antara. Saya tambahin sedikit kata-katanya biar enak dia kan ya, biar nyaman dia. Habis ini makan-makan. Kita makan Pak. Makan. Berdua aja juga. Berdua aja. Oh, udah dibatasi berdua aja yang lain nggak ada. Yang lain nggak mau ikut. Kawan ada yang datang kan? Oh gitu ya. Yang lain pun nggak mau ikut karena berdua. Nanti makan-makan kalian berdua. Orang ini duduk samping, nggak makan-makan, nggak mau lah ikut. Ya, Malik. Malik Abdul. Kita masuk ke ranah penelitian kamu. Ada judulnya fenomena judi online pada kalangan masyarakat. Sudah ada. Jadi ada observasi kamu nggak selama di Kedai Aceh itu ada nggak orang main judi online? Observasi awal. Kita jalan sana. Jadi nggak ada. Observasi awal Pak ya? Belum kan? Ada. Ada. Gimana? Ya, sebenarnya Pak, fenomena itu Pak kayak nggak nampak ya sebenarnya Pak. Nggak nampak. Ya, karena privasi sebenarnya, karena dia melalui smartphone ya Pak. Tapi fenomena itu artinya ada sesuatu yang dinampakkan, Yang dinampakkan, gejala-gejala gejala. ganjil yang dinampakkan. Ya. Yang kemudian kita bisa baca dia. Bisa baca. Kalau kamu buat observasi awal bagus. Yang pertama, kalau fenomena ini kamu harus keluarkan latar belakang dari hasil survei orang atau penelitian orang yang menyatakan bahwa dari kuanti ya, jangan dari kuantitatif, dari kuantitatif yang menyatakan bahwa banyak masyarakat pengguna judi online. Kalau sedikit nggak boleh kita jadikan fenomena kan gitu. Nah, itu. Yang kemudian observasi kita lihat benar nggak mereka main judi online. Kalau enggak, jangan coba-coba tebak. Cuman yang main judi online sedikit. Sedangkan kita fenomena judi online pada kalangan masyarakat. Masyarakat itu tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, mungkin kakek-kakek dan udah gini pulang masjid. Gini ya. Sering Pak. Ya. Main apa tuh yang roller tuh kan?
chip itu kan. Nah, jadi itu juga kamu tulis latar belakang kalau kita bicara fenomena ya. Kalau ini kamu teliti boleh, tapi kemudian hasilnya itu hasil kualitatif sekali dan kamu akan memberi meta analisis namanya, mau mempetakan, memberi peta apa saja judi online yang mereka mainkan. Kira-kira data itu dapat? Nggak, kira-kira nanti kalau kamu ke lapangan dapat? Ya. Oh enggak, saya nggak boleh judi online. Nah, itu susah kita cari data. Di skripsi ini yang penting sekali kalau kita buat skripsi itu mudah kita dapat data. Ya. Kemudahan itu akan membuat kita yang pertama waktunya cepat, biayanya murah. Nah, itu yang penting kita. Kalau datanya nggak bisa kita dapatkan, jangan buat judul hebat tapi datanya kita nggak dapat. Nanti lama siapnya, nggak jadi kawin tuh. Kenapa? Ditunggu-tunggu setahun belum selesai. Tahun tambah satu semester lagi belum selesai. Tambah semester lagi belum selesai juga. Nggak ditunggu lagi itu kamu. Lemparan dulu lah orang semua kan gitu. Minta maaf lah ya. Tapi enggak nih karena dia ada nggak mungkin. Sorry ya. Jadi penelitian kamu itu kemudian menghasilkan banyak peta analis, pemetaan terhadap judi online itu di kampung Gede Aceh. Kalau sanggup udah kasih skopnya lebih kecil. Tapi berdasarkan observasi kamu, saya nggak bisa kasih masukan kalau kamu nggak pernah observasi. Jadi di antara judi online digunakan, ternyata ada satu judi itu sangat menarik orang. Nah itu boleh satu judi itu aja. Tapi itu hasil kamu ke lapangan. Kalau kamu nggak ke lapangan lihat, maka kamu nggak tahu. Kalau ini judinya, kamu katakanlah apa alasan mereka main judi misalnya. Semua punya alasan, catatlah semua. Nah untuk sampelnya nggak boleh kita ambil 5 orang, nggak boleh. Nah, fenomena ini kamu bisa dua metodologi yang kamu gunakan. Yang pertama kuantitatif deskriptif, yang kedua adalah kualitatif. Kuantitatif deskriptif kamu kasih kertas ke dia, tanya ke dia, isinya itu kamu tutup misalnya. Isinya itu kita ikat. Apakah Anda pemain judi online? Kemudian berapa lama Anda main judi online? Apa sekarang masih main judi online? Jadi cara judi online apa yang Anda gunakan mainkan? Cetak semua. Jadi dia tulis. Jadi nanti kita satukan. Jadi peta ya kan? Ternyata di Gede Aceh itu pemain judi online itu ada 5 tipe judi online-nya secara ini. Cara bermainnya seperti apa? Nah ini yang harus dihasilkan. Beda dengan kawan-kawan menguji judi online itu secara kuanti, pengaruh judi online terhadap apa, gitu kan? Oh ini kan kamu nggak menguji teori kan, kamu kualitatif mencari apa judi yang paling banyak dimainkan di sana, alasan apa mereka mendapatkan bermain judi, ya kan? Tidak bisa 5 orang, jadi bisa jadi satu dusun itu bisa 7 atau 8 orang. Jadi 4 dusun ada sekitar 24 orang. Semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa batasin, maka ini akan sulit lagi dibatasi. Atau pemain judi pemula, kan? Yang mainnya belum sampai 5 bulan. Itu batasin. Kamu udah main berapa lama? Setahun. Itu nggak jadi informan kita. Kita yang jadinya yang baru aja. Yang baru. Bisa jadi. Nah, itu kamu batasin seperti itu. Pembatasan itu akan membuktikan berapa orang di dalam satu dusun itu baru main. Berarti yang pemula itu. Boleh. Batasin, Mbak. Ya. Yang pemula, yang semukoh. Semula. Tahu dia. Semula semukoh. Ya. Tuh. Kemudian banyak hal lagi yang tentang judi online ini. Kamu apa ya kita bilang fenomena judi online ini, kalau
teori fenomenologi ini pernah baca nggak kamu apa inti dari teori? Apakah teori dia atau apa gitu? Atau bukan? Teori fenomenologi ini. Karena kamu baru tahap pertama dari proses penelitian. Kalau kamu lihat fenomena judi online dan kemudian merubah pada fenomena lain, itu baru kita masuk ke arah sana. Ini kan hanya lihat fenomena judi online aja, disebut dengan mapping. Belajar mapping sosial di mata kuliah ada mata kuliah mapping kan? Nah, ada. Awal-awal dulu ada. Jadi belajar itu sub materi ya. Materi yang mapping ya. Nanti Pak Ali ajarilah. Pak Ali itu bicara mapping. Pemain judi online di Aceh. Jadi judulnya nggak apa, fenomena judi online pada kalangan masyarakat. Karena ini melibatkan semua. Jadi mapping berapa judi online apa digunakan semua, kemudian apa alasannya mereka gunakan, ya kan? Gitu. Jadi nanti pertanyaannya boleh aja pertanyaan yang terstruktur, bukan yang tidak terstruktur ya. Yang kemudian jawabannya bisa aja jawaban tertutup, bukan terbuka. Tertutup berarti berapa lama? 2 bulan, kan gitu. 1 sampai 2 bulan, 2, 3 sampai 5 bulan, 5 sampai 12 bulan. Nah itu kan dibatasi. Nanti dia pilih apa? Ya. Karena ini masih awam kalau meneliti. Meneliti fenomena logi ini sebenarnya masuk ke dalam dia. Masuk ke dalam fenomena judi online ini memberi dampak pada lingkungan masyarakat. Apa dampaknya? Ya itu yang kita teliti. Kamu baru buka dasar. Nah, orang sudah meneliti jauh. Ketika judi online itu ternyata membuat sarkas misalnya. Anak-anak muda main judi online itu sarkas, bicaranya maki-maki. Sudah segitu, kamu balik lagi ke dasar. Di Aceh. Ya, petakan kondisinya, mapping lah. Nanti cek ya teorinya atau bukan ya. Oke, kemudian dari kerangka berpikir kamu konsepnya terbalik nih ya. Fenomenanya jadi di bawah, orang kampung nih ada di atas ya. Kemudian judi-judi ini kan kita belum jumpa nih. Judi domino apapun itu kita belum jumpa. Belum, jadi kita belum nampak nih semuanya. Jadi judi online-nya, dampak judi online dan dampak judinya ya. Halaman daftar pustakanya. Itu Pak, kemarin kan saya cetak, cuman cetakannya nggak masih Pak. Saya lupa dia. Dia ada. Ya apa? Kalau ada nggak apa-apa, jangan sampai nggak ada. Tinggalan nggak pada di. Oke, itu aja mungkin Pak Ali, saya. Oke, terima kasih.